إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Islam yang mana ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkan ilmu. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang penjelasan ringkas tentang rukun iman. Kita masih pada rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat minimal 4 poin. Poin yang pertama adalah, siapa yang masih ingat poin yang pertama? Naam, ahsan. Beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Dan beriman, poin yang pertama ini insyaallah mudah untuk diterima, dipahami, diyakini oleh seluruh manusia. Hanya sebagian atau segelintir manusia saja yang mereka menentang atau mereka tidak beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang ateis, yang mereka tidak meyakini adanya Sang Pencipta. Padahal kalau mereka mau menggunakan akal mereka sedikit saja, mau merenung, maka mereka pasti akan sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah itu ada. Beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini sudah fitrah manusia. Bahkan diyakini oleh ahlul kitab. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi pun meyakini hal tersebut, bahwasanya ada Tuhan Sang Pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin kita pernah sebutkan juga, bahkan iblis pun meyakini adanya Allah Sang Pencipta. Iblis mengatakan kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, "Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar." Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Jadi iblis sombong, tidak mau sujud. Tapi di sini iblis mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan dirinya dan Allah yang menciptakan Adam. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu adalah fitrah manusia yang masih lurus. Nah, kita hari ini insyaallah akan lanjutkan pada yang kedua. Pada poin yang kedua, beriman kepada Allah ini ada 4 poin. Yang pertama sudah kita bahas tadi, atau sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang poin yang kedua, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dicatat. Setelah kita meyakini adanya Allah, poin pertama, dilanjutkan poin yang kedua, wajib bagi kita mengimani, meyakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang inilah yang setiap hari kita baca 17 kali minimal dalam solat-solat kita, yang bahkan itu rukun dalam solat. Kalau kita tidak membaca ayat ini maka tidak sah solat kita. Itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Ini Allah wajibkan bagi kita untuk membacanya. Ya. Kita ketahui kalau kita belajar fikih solat, membaca Al-Fatihah adalah rukun solat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dalam solatnya, maka solatnya tidak sah. Kita solat setiap hari 5 waktu 17 rakaat, maka kita harus membaca Al-Fatihah 17 kali minimal. Kalau ditambah dengan solat-solat sunnah lebih banyak lagi. Dan dalam surat Al-Fatihah itu kita harus baca semua ayatnya. Dan ayat yang pertama yang kita baca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya, Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian lagi mengatakan dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli hal itu adalah khilaf bainal ulama. Akan tetapi yang pasti ya, firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah bagian dari surat Al-Fatihah yang wajib kita baca. Kalau kita baca Al-Fatihah tidak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya tidak sah Al-Fatihah kita, maka tidak sah juga solat kita. Ini pengakuan kita sebenarnya setiap hari. Kita meyakini Allah Rabbul Alamin. Kita mengakui dengan lisan kita setiap hari. Nah, ini poin yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala ya Rabbul Alamin. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan Allah Rabbul Alamin? Nah, para ulama menjelaskan Rabbu, makna Rabbu itu terkandung di dalamnya 4 ya sifat. Ya, jadi kalau dikatakan Allah Rabbul Alamin, Rabbu, ya Rabbu itu biasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya kita cuma baca terjemahannya, artinya apa? Tuhan. Ya, kita baca Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Ya, ini kalau kita cuma baca terjemahan. Ya, makanya kalau orang membaca Al-Quran hanya dengan terjemahannya, ingin memahami Al-Quran cuma dari terjemahannya, itu akan sangat-sangat kurang. Karena betapa banyak makna-makna bahasa Arab itu yang tidak bisa diterjemahkan secara lengkap dalam bahasa Indonesia, ya, susah. Nah, seperti tadi Rabbu. Rabbu itu kalau dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan Tuhan, ya sangat terbatas. Ya, makanya kita harus memahami Rabbu itu dalam makna bahasa Arabnya. Para ulama menjelaskan ketika disebutkan Allah Rabbul Alamin, maka Rabbu di situ terkandung 4 poin besar atau 4 sifat besar. Yang pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Jadi Allah satu-satunya sang pencipta. Yang kedua Al-Malik, yang menguasai. Kemudian yang ketiga Ar-Raziq, yang memberikan rezeki. Kemudian yang keempat Al-Mudabbir, yang mengatur dan mengendalikan. Nah, ini makna yang terkandung di dalam kata Ar-Rabbu. Yang pertama apa? Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang kedua apa? Al-Malik, yang menguasai. Yang ketiga apa? Ar-Raziq, yang memberikan rezeki. Yang keempat apa? Al-Mudabbir, yang mengatur atau yang memelihara seluruh alam. Nah, Al-Alamin itu ya dicatat makna Al-Alamin.
Kalau terjemahannya hanya disebut seluruh alam. Tapi makna yang benar dari al-alamin, segala sesuatu selain Allah. Itu al-alamin maknanya. Segala sesuatu yang ada ini selain Allah tentunya. Maka kalau kita mau memahami dengan tepat makna Rabbul Alamin, Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang memberi rizki, yang mengatur dan memelihara seluruh alam ini. Segala sesuatu selain Allah, baik itu langit, bumi, manusia, jin, hewan-hewan, segala sesuatu. Allah yang satu-satunya yang menciptakannya, Allah satu-satunya yang menguasainya, Allah satu-satunya yang memberikan rizki kepada mereka, dan Allah satu-satunya yang mengatur dan memelihara seluruh alam ini. Apa itu alam? Ya, segala sesuatu yang ada selain Allah. Ya, langit dan isinya, bumi dan isinya, ya, manusia, hewan, jin, malaikat, semuanya. Segala sesuatu selain Allah. Allah lah yang satu-satu yang menciptakannya. Allah lah satu-satunya yang menguasainya. Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepadanya. Allah satu-satunya yang mengendalikan dan memeliharanya. Itulah makna sempurna dari Allah Rabbul Alamin. Ya, ini kalau kita cuma baca terjemahan Allah Tuhan seluruh alam, ya, masih dangkal sekali. Harus kita pahami dengan makna yang benar dari tinjauan syar'i dan juga dari tinjauan bahasa Arab. Makanya sedikit catatan, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling sempurna, yang menjadi penutup dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, maka dia yang paling sempurna. Allah memilih nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia, yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab. Para ulama menjelaskan kenapa yang dipilih adalah bahasa Arab, nabinya adalah orang Arab, karena bahasa Arab, ya, kalau kita pelajari bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling luas maknanya, paling kaya perbendaharaan katanya. Ya. Yang terkadang untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu masih kurang mewakili maknanya. Itu. Jadi ini sekedar catatan bagi kita untuk kita memahami Al-Qur'an. Tidak cukup dengan kita hanya sekedar membaca terjemahan. Terjemahan itu kita hanya akan mendapatkan gambaran yang sedikit dari makna yang sebenarnya dari Al-Qur'an. Seperti tadi yang kita bahas, ya, Rabbul Alamin. Nah, ini poin yang kedua. Maka kita harus meyakini, ibu-ibu, Allah satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan langit dan isinya. Ya, seluruh isi langit itu ada malaikat, ada, ya, berbagai macam jin yang menghuni langit ini ada. Ya, termasuk surga, neraka. Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis beserta isinya. Allah juga yang menciptakan bumi beserta isinya, ya, manusia, hewan, jin, semuanya, tumbuh-tumbuhan, yang paling kecil dari yang paling terkecil sampai yang paling terbesar, itu Allah yang menciptakan. Ya. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, maka ini imannya tidak beres berarti, ya, tidak sah imannya. Ya. Meskipun dia mengaku orang beriman, maka tetap tidak sah imannya. Itu yang pertama, Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, dalilnya bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta di Al-Qur'an itu terlalu banyak, ya. Banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya yang menciptakan. Di antara dalilnya, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman dalam surat, ya, dalil-dalil bahwa asalnya Allah yang menciptakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya. Alladzi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, Allah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh." Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah dialah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', dialah sang pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia saja. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang lain. Ya, silakan kita baca Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Kemudian yang Allah satu-satunya yang apa tadi? Makna Rabb yang kedua, Malik, yang menguasai. Nah, Allah bukan cuma menciptakan, tapi Allah satu-satunya yang menguasai, ya, alam semesta ini seluruhnya, bumi dan langit beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, ya. Maka tidak boleh kita meyakini ada penguasa, ya, yang secara hakiki yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia itu tidak kuasa sebenarnya, ya. Mereka tidak kuasa, hanya dikatakan penguasa tapi mereka tidak kuasa. Buktinya apa? Dalam mengerjakan segala sesuatu mereka butuh pada pembantu, butuh kepada menteri, butuh kepada wakilnya, ya kan? Ya. Kita katakan misalnya Indonesia ini penguasa tertingginya siapa? Ya presiden misalnya. Itu cuma gelar saja kita katakan penguasa di Indonesia tertinggi, tapi dia tidak menguasai. Ya. Dalam mengerjakan sesuatu dia butuh menteri, ya. Kemudian apalagi sampai di tingkat-tingkat yang paling bawah, sudah jauh dia tidak menguasai apa-apa. Cuma dikatakan penguasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala penguasa secara hakiki. Allah menguasai, ya, langit dan bumi beserta isinya. Itu makna Rabb yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, Ar-Razik. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, ya. Wajib meyakini ini. Ya, satu-satunya yang memberikan rezeki kepada seluruh alam ini, kepada bumi dan langit beserta isinya adalah Allah. Ya, bukan cuma kepada manusia. Rezeki Allah berikan kepada jin, kepada malaikat, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi rezeki. Termasuk hewan-hewan pun Allah yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak hewan-hewan, ya, yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, tapi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kalian wahai manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hewan-hewan, kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan. Maka kalau ada kita meyakini ada makhluk yang memberikan rezeki kepada manusia ini atau kepada alam ini selain Allah, maka iman kita tidak benar, ya, tidak beres, tidak sah. Kita harus meyakini Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Adapun makhluk itu cuma sebab. Ibarat itu keran, ya, Allah jadikan mereka, melalui mereka Allah berikan rezeki kepada kita. Ya, tentu rezeki Allah itu tidak turun dari langit begitu saja. Kita buka mata sudah ada makanan, tidak kan? Harus ada sebab-sebabnya.
Meskipun Allah pun menguasai, Allah kuasa menurunkan rezeki itu dari langit, ya. Dari langit Allah turunkan langsung makanan langsung ada di dapur kita, Allah bisa. Tapi Allah Maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Allah ciptakan sebab dan akibat. Ada sebab-sebab yang menjadi sebab Allah berikan rezeki kepada kita. Misalnya ya, di antara sebabnya ya, misalnya dari suami, ya, kepala rumah tangga. Ya, seorang istri mendapatkan dan keluarga anak-anak mendapatkan makanan dari pemberian suami, mendapatkan ya nafkah dari suami. Tapi pada hakikatnya bukan suami yang pemberi rezeki, dia hanyalah sebab atau perantara yang Allah jadikan untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Begitu semuanya. Yang memberikan rezeki kita bukan atasan kita di kantor, bukan bos kita. Ya, gaji kita terima dari kantor kita misalnya, tapi Allah lah yang memberikan rezeki itu. Ya, bos kita atau bendahara ya atau negara itu cuma wasilah saja, cuma perantara saja, sebab yang Allah jadikan untuk menyampaikan rezeki itu kepada kita. Maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah hanya karena takut tidak mendapatkan rezeki. Ya, kita melanggar perintah Allah cuma karena takut nanti gaji kita terkurang. Ya, ya misalnya ya di kantor misalnya sudah waktu sholat, waktunya sholat, sementara pekerjaan kantor masih menumpuk, atau sedang rapat dengan bos kita. Kita pilih yang mana? Kita pilih sholat, kita tinggalkan. Jangan takut, rezeki kita tidak akan berkurang. Allah yang memberi rezeki. Jangan takut, misalnya nanti kalau meninggalkan pekerjaan nanti gaji dipotong ini dan itu. Di mana keimanan kita terhadap Rabbul Alamin? Allah satu-satunya pemberi rezeki. Yang memberikan rezeki kepada kita bukan pelanggan kita, bukan. Kita punya toko, punya warung, bukan pelanggan yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ya, pelanggan itu Allah yang datangkan untuk belanja di warung kita, di rumah makan kita, di toko kita, di lapak kita. Allah yang datangkan mereka, ya. Allah yang gerakkan hati mereka untuk datang memberi di tempat kita. Maka Allah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Maka jangan takut ketika kita menutup toko sebentar untuk sholat misalnya, jangan takut kehilangan rezeki. Ada sebagian kaum muslimin takut, ya. Jam 12 ini lagi rame-ramenya, ini orang belanja, ini sudah waktunya zuhur, dia takut nanti kalau tutup sebentar, cuma sekitar 15 menit saja untuk sholat, ya nanti pelanggan lari. Masya Allah, ya. Di mana iman anda terhadap Allah Ar-Razik, Allah satu-satunya pemberi rezeki? Tidak akan berkurang, tidak akan hilang, ya. Rezeki, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki kepada kita ketika kita ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuma manusia, sampai hewan-hewan, ya, kita lihat hewan-hewan itu yang enggak pernah sekolah, tidak pernah ya belajar, itu tetap hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung keluar dari sarangnya pagi hari, keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut rezeki kita hilang hanya karena kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut rezeki kita hilang hanya karena kita meninggalkan dunia sejenak untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan takut. Itu syaitan yang memberikan was-was kepada kita. Nah, nanti sholat tunda dulu, kan sholat waktunya panjang. Ini sedang ramai toko ini. Nah, itu syaitan. Ya, sholat di awal waktu itu lebih utama. Jangan kita terbiasa menunda-nunda sholat. Meskipun kita sholat tapi suka menunda-nundanya, ya ini adalah lama-lama hati kita akan menyimpang. Lama-lama kita akan sholat di luar waktu. Lama-lama kita akan mudah meninggalkan sholat. Jangan pernah takut, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasihati diri kita, anak-anak kita, suami kita, nasihati. Ketika dia keluar untuk mencari, kita nasihati. Ketika waktu sholat, Pak, ya berhenti dulu mencarinya, ya tutup dulu warungnya sebentar, terus kita sholat. Tidak apa-apa, Allah yang memberikan rezeki seperti itu. Ya, terkadang kan istri ya yang dinasihati cuma apa? Dunia saja. Ketika istri suaminya keluar apa? Ya Pak, mencari baik-baik ya.
mencari yang rajin ya supaya dapat banyak uang. Cuma itu saja, cuma dunia. Tidak ada pesan untuk bertakwa kepada Allah. Ya, tidak ada pesan kepada suami untuk menundukkan pandangan. Ya, tidak ada pesan bagi suami untuk jangan ya bermaksiat kepada Allah dalam mencari rezeki. Ya. Para wanita, istri para sahabat dahulu, istri para ulama salaf dahulu, ketika suami mereka mencari, apa kata mereka? Ya, wahai suamiku, kami bisa tahan dengan ya rasa lapar di dunia ini, tapi kami tidak tahan dengan api neraka. Apa maksud dari pesan tersebut kepada suaminya? Maksudnya apa? Ya, mencari yang halal walaupun sedikit, kita bisa tahan dengan rezeki yang sedikit. Tapi jangan mencari yang haram karena kita tidak tahan dengan api neraka. Masya Allah, itu nasihat yang dalam daripada istri-istri. Adakah istri seperti itu zaman sekarang? Ya. Ketika jam 11:30 dia sudah WA suami, Pak sebentar lagi waktu sholat, berhenti dulu bentornya, tutup dulu warungnya, tinggalkan dulu komputernya, laptopnya, tinggalkan dulu, 11:30 siap-siap sholat. Ada istri yang begitu? Ya insya Allah ada mungkin, tapi jarang. Ya. Sudah mau 2:30 waktu sholat asar, dia WA lagi suaminya, Pak. Itu suami anak-anaknya. Ya. Ketika anak-anaknya keluar sekolah, mau berangkat sekolah pagi, biasanya yang dipesankan orang tua apa? Nak belajar yang rajin ya. Titik. Cuma sampai situ, buat apa? Itu dunia. Di samping kita nasihatkan seperti itu, nak belajar yang rajin, tapi kalau sudah waktu sholat ya. WA anak kita yang kuliah misalnya 11:30. Sekarang kan komunikasi Masya Allah. Mau menasihati istri, anak, suami itu gampang sekali. Anak kita kuliah di Jakarta misalnya. Ya, kita lihat ya waktu Jakarta ini sudah mau sholat zuhur ini kayaknya. WA, nak, sholat zuhur siap-siap. Apakah ada orang tua seperti itu? Insya Allah masih ada, tapi mungkin jarang. Ya, yang menanamkan nilai-nilai dalam diri suami, istri dan anak itu bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rezeki. Jangan takut meninggalkan dunia sebentar saja untuk sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Makanya pentingnya kita beriman pada Allahu Rabbul Alamin. Yang poin keduanya adalah Allahu Ar-Raziq, satu-satunya pemberi rezeki. Ya. Dan rezeki Allah tidak akan tertukar, pasti akan sampai kepada kita kalau Allah telah tetapkan itu rezeki kita. Ini. Dan ingat ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu jangan kita memaknai rezeki itu hanyalah sekedar harta. Ini banyak orang yang seperti ini. Dia memaknai rezeki dari Allah itu hanya harta. Sehingga ketika dia kekurangan harta, dia ya marah, dia merasa Allah tidak memberikan rezeki kepada dia. Padahal ada begitu banyak rezeki, ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesehatan, waktu luang. Itu rezeki, kesehatan. Betapa banyak orang yang punya banyak harta, yang saat ini terbaring sakit, dia berangan-angan akan berada di posisi ibu-ibu saat ini yang sehat-sehat. Karena hartanya ketika dia sakit tidak mampu berbuat apa-apa. Karena kesembuhan dari Allah, bukan dari obat. Dokter hanya mampu mengobati, tapi dokter tidak mampu menyembuhkan. Buktinya ya silakan lihat, kita lihat betapa banyak orang datang ke dokter tidak sembuh-sembuh. Dokter itu hanya mampu mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Bukan tabib, bukan dokter. Ya, silakan datang ke dokter, silakan beli obat, tapi harus kita yakini dokter dan obat itu hanya mampu mengobati, tapi tidak mampu menyembuhkan. Maka kesehatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita rajin jogging, rajin olahraga, bukan. Betapa banyak orang yang sedang olahraga badannya sehat-sehat tiba-tiba mati serangan jantung, naudzubillah. Kan kita sering dengar, tidak sakit dia kok sehat-sehat, bahkan sedang olahraga tiba-tiba mati, rubuh mati. Itu. Jadi kesehatan itu dari Allah, bukan dari karena kita hebat olahraga. Ya boleh kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan dengan olahraga, boleh.
Tapi kita harus meyakini kesehatan dari Allah. Ini rezeki juga, kesehatan. Betapa banyak orang yang sehat-sehat badannya masih mengeluh, tidak diberikan rezeki. Masya Allah, kesehatanmu ini apa dan kalau bukan rezeki? Itu kufur nikmat, ya, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Waktu luang, rezeki. Betapa banyak orang ingin berada di posisi ibu-ibu saat ini, punya waktu luang untuk belajar, untuk duduk belajar agama, banyak sekali. Tapi apa? Mereka tidak punya waktu luang. Mereka disibukkan oleh berbagai macam urusan. Ya kan? Banyak ibu-ibu atau teman-teman yang ingin belajar. Ya, kemarin ketika kita buka kelas ini baru 1 hari sudah full. Kita cuma kasih kuota sebenarnya 15 orang. Ya. Akhirnya karena ada banyak yang ingin masuk, dikasih tambah 20 orang. Itu pun masih banyak yang WA ke istri. Mereka ingin dimasukkan. Kita bilang sudah tidak bisa karena sudah full. Nah, ini kan kesempatan. Kesempatan untuk belajar itu rezeki dari Allah, waktu luang. Banyak orang-orang yang ingin belajar tapi sibuk. Tabrakan ini, tabrakan itu dengan jadwal ini, jadwal itu. Itu rezeki, kesehatan dan waktu luang. Itu nikmat dari Allah. Kita syukuri. Jangan setiap hari merenung masalah rezeki, uang, karena yang dia pandang itu rezeki itu cuma duit, uang, apa semua. Dia lupa dengan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan. Kesehatan badan, tidak cacat, mata sehat melihat, mulut sehat bicara, telinga sehat mendengar, kaki sehat berjalan, tangan sehat bergerak, jantung sehat berdetak, darah sehat mengalir, Masya Allah. Lalu masih merasa tidak dapat rezeki dari Allah, na'udzubillah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak lalai dari nikmat tersebut. Banyak lalai artinya banyak tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak mengetahui itu nikmat dari Allah. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin, ya, atau orang yang biasa-biasa, itu makannya sama insyaallah, ya, 3 kali sehari. Walaupun orang punya beras 1 koli di rumah, tidak mungkin dia akan makan dalam 1 hari itu. Tetap dia makan 3 kali. Dengan orang yang cuma punya beras 1 kilo di rumah, tetap dia juga makan 3 kali. Ini sama saja. Tapi orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur tidak sama, ya. Orang yang bersyukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya. Adapun orang yang tidak bersyukur dengan rezeki, in azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangat perih bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, yang kedua Ar-Razik. Makna yang kedua dari Ar-Rabb, ya, Rabb itu Al-Khaliq, Ar-Razik. Yang ketiga apa? Al-Razik, Al-Malik, berarti terputar. Yang ketiga harusnya Ar-Razik. Al-Malik saja yang menguasai. Yang ketiga Ar-Razik. Kemudian yang keempat sekarang apa? Al-Mudabbir, yang mengendalikan, yang memelihara seluruh alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya, ibu-ibu. Allah satu-satunya yang memelihara dan yang mengendalikan alam semesta ini. Tidak ada yang mengendalikan dan yang memelihara alam ini kecuali Allah. Maka kalau ada orang yang meyakini ada makhluk selain Allah yang mengendalikan alam ini, yang memelihara alam ini, sungguh dia imannya tidak sah, ya, tidak sah imannya. Walaupun dia mengaku Islam, mukmin, tidak sah. Ya. Allah yang mengendalikan, ya, perputaran matahari dan bumi, planet-planet, bintang-bintang, siang dan malam. Allah yang mengendalikan angin bertiup ke arah mana, Allah yang mengendalikan semua. Allah yang mengendalikan turun hujan itu di mana, Allah yang mengendalikan. Allah yang memelihara, menjaga alam ini tidak hancur, ya. Allah yang menjaga matahari dan bulan tidak saling bertabrakan dengan bumi. Itu Allah satu-satunya yang mengendalikan. Ya, adapun para malaikat itu bukan mengendalikan. Memang kita ada malaikat-malaikat yang ditugaskan, ya, mengatur hujan, ada yang ditugaskan menurunkan wahyu, ada yang ditugaskan menjaga manusia, memelihara manusia, ada. Tapi itu bukan mereka secara hakiki yang melakukannya. Itu tugas mereka.
Yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada malaikat, seandainya Allah tidak ciptakan malaikat, Allah maha mampu mengendalikan dan memelihara alam ini. Cukup Allah katakan kun fa yakun. Jadilah maka jadi. Jadilah hujan turun di sini jadi. Tidak perlu malaikat. Ya. Tapi fungsi malaikat adalah untuk fungsi malaikat menjalankan tugasnya itu sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Allah kan ciptakan malaikat. Kemudian Allah berikan mereka tugas. Nah, malaikat melaksanakan tugas dari Allah itu sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia, Allah ciptakan, Allah berikan tugas. Ya, Allah berikan syariat itu. Taklif, tugas kita manusia satu hari solat 5 waktu. Itu kewajiban kita. Nah, kita solat 5 waktu itu apa? Untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan Allah, bukan untuk membantu Allah. Seandainya satu bumi ini tidak ada yang solat, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Ya, tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Ya, makanya dalam sebuah hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis qudsi berarti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya bani Adam, law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai anak Adam, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang paling akhir, dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman hari kiamat, mereka itu semua, baik itu jin dan manusia, mereka itu semua berada dalam keadaan orang yang paling takwa. Semuanya bertakwa, tidak ada yang kafir, semuanya sholat, semuanya punya bertakwa, semua seluruh manusia. Kata Allah apa? Mazada dzalika fi mulki syai'in. Itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Jadi solat kita, ketakwaan kita itu tidak akan memberikan manfaatnya bukan kepada Allah. Tidak akan menambah apa-apa di sisi Allah. Itu manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita, ketakwaan kita. Sebaliknya kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Seandainya orang yang paling pertama sampai paling akhir itu berada dalam keadaan yang paling fajir, paling kafir, paling buruk, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun. Itu jadi ibadah itu kembali kepada kita. Malaikat pun begitu, itu ibadah mereka. Ketika mereka ditugaskan mengatur ini, mengatur itu ibadah mereka. Tidak kembali kepada Allah. Seandainya tidak ada malaikat, Allah tetap maha mampu mengatur dan memelihara alam semesta. Itu. Jadi kita harus meyakini ini, poin yang keempat ini, Allah satu-satunya yang mengatur dan memelihara. Tidak ada yang namanya itu wali kutub. Itu dusta. Ada katanya wali kutub utara, kutub selatan. Wali kutub utara yang dia mengatur bumi bagian utara, wali kutub selatan mengatur bumi bagian selatan, dan seterusnya. Ini dusta atas nama Allah. Allah tidak butuh mereka. Allah satu-satunya yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Tidak butuh kepada wali-wali tersebut. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Allah butuh pembantu seperti hal tersebut. Maka ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, inilah makna dari Allah Rabbul Alamin. Poin yang kedua dari beriman kepada Allah, meyakini Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Yang di dalam Rabbu itu terdapat 4 makna tadi, yang menciptakan, yang menguasai, yang memberi rizki, dan yang mengatur. Satu-satunya Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Nah, yang bentuk poin kedua ini itu sering diistilahkan oleh para ulama dengan rububiyah. Beriman dengan rububiyah Allah. Kalau bahasa saya tadi, beriman bahwasanya Allah lah Rabbul Alamin. Itu yang saya sebutkan. Nah, sebagian ulama mengistilahkan beriman dengan rububiyah. Rabbul Alamin, rububiyah.
itu cuma istilah saja. Ya, tapi inti maknanya sama, seperti itu. Nah, ini poin kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, meyakini Allah Rabbul Alamin. Nah, saya rasa demikian dulu yang kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.